Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Ammar bin Yasir merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang meninggal sebagai seorang beriman. Ia dan juga keluarganya dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ammar bin Yasir merupakan putra dari Yasir bin Amir dan Sumayyah binti Khayyat. Keluarga ini termasuk golongan orang-orang masuk Islam pertama. Kezaliman kaum Quraisy yang dirasakan langsung oleh Ammar dan juga keluarganya. Mereka bahkan sangat menderita atas penyiksaan yang dilakukan oleh para kaum Quraisy ini. Penyiksaan terhadap Ammar dan juga keluarganya setiap hari. Ammar dan keluarganya dibawa ke padang pasir Mekkah yang sangat panas. Mereka lantas disiksa dan dipaksa mendurhakai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, Ammar dan keluarganya tetap memilih untuk bertakwa sekalipun siksaan demi siksaan dirasakan sangat menyakitinya. Bahkan suatu ketika Ammar bin Yasir pun dibakar hidup-hidup oleh kaum musyrikin. Rasulullah SAW yang menyaksikan kejadian ini lantas memegang kepala Ammar sambil berkata, "Hai api, jadilah kamu sejuk dan dingin di tubuh Ammar, sebagaimana kamu dulu juga sejuk dan dingin di tubuh Ibrahim alaihissalam." Ammar pun bisa terselamatkan dari kejadian ini. Semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak sedikit pun ada niatnya untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah, pernah suatu ketika tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat mendirikan masjid di Madinah, semuanya bekerja dengan riang gembira. Mereka mengangkut batu, mengaduk pasir dengan kapur atau mendirikan tembok, sekelompok di sini dan sekelompok lagi di sana. Rasulullah SAW turut mengangkat batu yang paling berat dan melakukan pekerjaan yang paling sukar. Maka di tengah-tengah khalayak ramai yang sedang hilir mudik itu, kelihatanlah Ammar bin Yasir sedang mengangkat batu besar. Rasulullah SAW melihatnya lalu mendekati Ammar. Tangan beliau yang penuh berkah itu mengipaskan debu yang menutupi kepala Ammar. Beliau mengamati wajah Ammar. Kemudian beliau bersabda di hadapan semua sahabatnya, "Aduhai Ibnu Sumayyah, ia dibunuh oleh golongan pendurhaka." Perkataan ini diulangi oleh Rasulullah SAW sekali lagi. Kebetulan bertepatan dengan ambruknya dinding di atas tempat Ammar bekerja, hingga sebagian kawannya menyangka bahwa ia tewas yang menyebabkan Rasulullah meratapi kematiannya itu. Para sahabat pun terkejut dan menjerit ribut karenanya. Tetapi dengan nada menenangkan dan penuh kepastian, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, Ammar tidak apa-apa. Ammar tidak apa-apa. Hanya nanti ia akan dibunuh oleh golongan pendurhaka." Maka sahabatku semua, siapakah kiranya yang dimaksud dengan golongan tersebut? Dan bilakah serta di manakah terjadinya peristiwa tersebut? Siapakah orang yang termasuk pendurhaka yang membunuh Ammar tersebut? Maka silakan simak video selengkapnya. Maka akan kami rangkum secara tuntas kisah Ammar dan juga ramalan Rasulullah dengan wafatnya Ammar bin Yasir. Ammar mendengarkan perkataan Rasulullah itu dan meyakini kebenaran pandangan tembus yang disingkapkan oleh Rasulullah yang utama. Tetapi ia tidak merasa gentar karena semenjak menganut Islam, ia telah dicalonkan untuk menghadapi maut dan mati syahid di setiap detik, baik siang maupun malam. Dan hari-hari pun telah berlalu, tahun demi silih tahun berganti. Rasulullah SAW telah kembali ke tempat tertinggi dan juga disusul oleh Abu Bakar ke tempat ridha ilahi. Lalu berangkatlah pula Umar pergi mengiringi. Setelah itu khalifah dipegang oleh Zun Nurain atau Utsman bin Affan.
Sementara itu, musuh-musuh Islam yang bergerak di bawah tanah berusaha menembus kekalahannya di medan tempur dengan jalan menyebarluaskan fitnah. Peristiwa terbunuhnya Umar bin Khattab itu merupakan hasil pertama yang dicapai oleh gerakan atau subversi ini, yang gerakannya merembes ke Madinah, tak ubahnya bagai angin panas, dan bergerak dari negeri yang kerajaan dan singgasananya telah dibebaskan oleh umat Islam. Berhasilnya usaha mereka terhadap membunuh Umar membangkitkan minat dan semangat mereka untuk melanjutkannya. Mereka sebarkan fitnah dan menyalakan api di sebagian besar negeri-negeri Islam. Dan mungkin Utsman bin Affan tidak memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini, hingga terjadilah pula peristiwa yang menyebabkan syahidnya Utsman dan terbukanya pintu fitnah yang melanda kaum muslimin. Muawiyah bangkit hendak merebut jabatan khalifah dari tangan Khalifah Ali bin Abu Thalib yang baru diangkat. Lantas di pihak siapakah Muawiyah ini berdiri? Padahal dia adalah laki-laki yang pernah Rasulullah bersabda kepadanya. Rasulullah pernah bersabda, "Dan ambillah olehmu petunjuk yang dipakai oleh Ammar sebagai bimbingan." Dan bagaimanakah pendirian orang yang mengenai dirinya? Rasulullah SAW pernah pula bersabda, "Barang siapa yang memusuhi Ammar, maka ia akan dimusuhi oleh Allah." Dan orang yang bila suaranya kedengaran mendekat ke rumah Rasulullah, maka beliau segera menyambut dengan sabda, "Selamat datang wahai orang baik dan diterima baik, izinkanlah ia masuk." Ammar berdiri di samping Ali bin Abi Thalib. Ini bukan karena fanatik atau berpihak, tetapi karena tunduk kepada kebenaran dan teguh memegang janji. Ali adalah khalifah kaum muslimin yang berhak menerima baiat sebagai pemimpin umat, dan khalifah itu diterimanya karena memang ia berhak untuk itu dan layak untuk menjabatnya. Baik sebelum maupun sesudah ini, Ali memiliki keutamaan yang menjadikan kedudukannya di samping Rasulullah tak ubah bagai kedudukan Harun di samping Musa. Dengan cahaya pandangan rohani dan ketulusannya, Ammar selalu mengikuti kebenaran kemana juga perginya dan mengetahui pemilik hak satu-satunya, dan perselisihan ini dan menurut keyakinannya tak seorang pun berhak atas hal ini selain Imam Ali. Oleh sebab itulah ia berdiri di sampingnya. Dan Ali sendiri merasa gembira atas sokongan yang diberikannya itu. Mungkin tak ada kegembiraan yang lebih besar daripada itu, hingga keyakinannya bahwa ia berada di pihak yang benar kian bertambah, yakni selama tokoh utama pencinta kebenaran Ammar datang kepadanya dan berdiri di sisinya. Kemudian datanglah saat perang Siffin yang mengerikan itu. Imam Ali menghadapi pekerjaan penting sebagai tugas memadamkan perkembangan dan pemberontakan, dan Ammar ikut bersamanya. Waktu itu usianya telah 39 tahun. Namun dia tak gentar selama menurut keyakinannya peperangan itu menjadi tugas kewajibannya. Bahkan ia melakukannya lebih semangat dan dahsyat dari yang dilakukan oleh orang-orang muda berusia 30 tahun. Tokoh yang pendiam dan jarang berbicara ini hampir saja tidak menggerakkan kedua bibirnya, kecuali mengucapkan kata-kata memohon perlindungan. Ammar pun berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari fitnah. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah." Tak lama setelah Rasulullah wafat, kata-kata ini merupakan doa yang tak putus lekang dari bibirnya. Dan setiap hari berlalu, setiap itu pula ia memperbanyak doa dan mohon perlindungannya, seolah-olah hatinya yang suci merasakan bahaya mengancam yang semakin dekat dan menghampirinya juga. Dan tatkala bahaya itu tiba dan fitnah merajalela, Ibnu Sumayyah ini telah mengerti di mana ia harus berdiri. Maka di hari perang Siffin itulah ia bangkit menghunus pedangnya demi membela kebenaran yang menurut keimanannya harus dipertahankan. Pandangan terhadap pertempuran ini telah dimaklumkannya dalam kata-katanya, "Hai umat manusia, marilah kita berangkat menuju gerombolan yang mengaku-ngaku hendak menuntutkan bela Utsman.
Demi Allah, maksud mereka bukanlah hendak menuntutkan belanya itu, tetapi sebenarnya mereka telah merasakan manisnya dunia dan telah ketagihan terhadapnya. Dan mereka mengetahui bahwa kebenaran itu menjadi penghalang bagi pelampiasan nafsu serakah mereka. Mereka bukan berlomba dan tidak termasuk barisan pendahulu memeluk agama Islam. Argumentasi apa sehingga mereka merasa berhak untuk ditaati oleh kaum muslimin dan diangkat sebagai pemimpin, dan tidak pula dijumpai dalam hati mereka perasaan takut kepada Allah yang akan mendorong mereka untuk mengikuti kebenaran? Mereka telah menipu orang banyak dengan mengakui hendak menuntutkan bela kematian Utsman, padahal tujuan mereka yang sesungguhnya ialah hendak menjadi raja dan penguasa adikara. Kemudian diambillah bendera dengan tangannya, lalu dikibarkannya tinggi-tinggi di atas kepala sambil berseru, "Demi Zat yang menguasai nyawaku, saya telah bertempur dengan mengibarkan bendera ini bersama Rasulullah SAW. Dan inilah aku siap berperang pula dengan mengimbarkannya sekarang ini. Demi nyawa yang berada dalam tangannya, seandainya mereka menggempur dan menyerbu hingga berhasil mencapai kubu pertahanan kita, saya tahu pasti bahwa kita berada di pihak yang hak dan bahwa mereka di pihak yang batil." Lalu orang-orang pun mengikuti Ammar bin Yasir karena mereka percaya kebenaran atas ucapannya. Berkatalah Abu Abdurrahman Sulami, "Kami ikut serta dengan Ali radhiyallahu anhu di pertempuran Siffin. Maka saya melihat Ammar bin Yasir setiap ia menyerbu ke suatu jurusan untuk turun ke suatu lembah, para sahabat Rasulullah pun mengikutinya, tak ubahnya ia bagai panji-panji bagi mereka. Dan mengenai Ammar sendiri, sementara ia menerjang dan menyusup ke medan juang, ia yakin akan menjadi salah seorang syuhada. Perkataan Rasulullah terang terpampang di ruang matanya dengan huruf-huruf besar, yaitu Ammar akan dibunuh oleh golongan pendurhaka. Maka oleh itulah suara bergema di serata arena dengan senandung yang diucapkan oleh Ammar bin Yasir. Ammar pun bersenandung, "Hari ini daku akan berjumpa dengan para kekasih tercinta, yaitu Muhammad dan para sahabatnya." Kemudian bagai sebuah peluru dahsyat ia menyerbu ke arah Muawiyah dan orang-orang sekelilingnya dari golongan Bani Umayyah, lalu melepaskan seruannya yang nyaring yang menggentarkan, "Dulu kami hantam kalian di saat diturunkannya perintah, kini kami hantam lagi kalian karena menyelewengkannya. Tebasa maut menghentikan niat jahat dan memisahkan kawanan pengkhianat atau al-had yang berjalan kembali pada relnya." Maksudnya dengan syairnya itu bahwa para sahabat yang terdahulu dan Ammar termasuk salah seorang di antara mereka dulu pernah memerangi golongan Bani Umayyah yang dikepalai oleh Abu Sufyan, yaitu ayahnya Muawiyah, pemanggul panji-panji syirik dan pemimpin tentara musyrikin. Mereka perangi orang-orang itu karena secara terus terang Al-Quran memerintahkannya, disebabkan mereka adalah orang-orang musyrikin. Dan sekarang di bawah pemimpinan Muawiyah, walaupun mereka telah menganut Islam dan meskipun Al-Quranul Karim tidak menintahkan secara tegas memerangi mereka, tetapi menurut ijtihad Ammar dalam penyelidikannya mengenai kebenaran dan pengertiannya terhadap maksud dan tujuan Al-Quran, meyakinkan dirinya akan kehausan memerangi mereka sampai barang hak yang ditumpas itu kembali kepada pemiliknya, serta api fitnah dan pemberontakan itu dapat dipadamkan untuk selama-lamanya. Maksudnya juga bahwa dulu mereka memerangi orang-orang Bani Umayyah karena mereka kafir kepada agama dan kafir kepada Al-Quran. Dan sekarang mereka menggempur orang-orang itu karena mereka menyelewengkan agama dan menyimpang dari ajaran Al-Quranul Karim, serta mengacaukan takwil dan salah menafsirkannya, dan mencoba hendak menyesuaikan tujuan ayat-ayatnya dengan kemauan dan keinginan mereka pribadi. Oleh karena itulah, maka tokoh tua yang berusia 93 tahun ini menerjuni akhir perjuangan hidupnya yang menonjol dengan gagah berani. Dan sebelum ia berangkat ke Rafiqul A'la, ia tanamkan pendidikan terakhir tentang keteguhan hati membela kebenaran
dan ditinggalkannya sebagai contoh teladan perjuangannya yang besar dan mulia lagi, berkesan dan juga mendalam. Orang-orang dari pihak Muawiyah mencoba sekuat daya untuk menghindar Ammar agar pedang mereka tidak menyebabkan kematiannya, hingga ternyata bagi manusia bahwa merekalah golongan pendurhaka. Tetapi keperwiraan Ammar yang berjuang seolah-olah ia satu pasukan tentara juga menghilangkan pertimbangan dan akal sehat mereka. Maka sebagian dari anak buah Muawiyah mengintai-ngintai kesempatan untuk menewaskannya, hingga setelah kesempatan itu terbuka, mereka laksanakanlah dan tewaslah Ammar di tangan tentara Muawiyah. Sebagian besar dari tentara Muawiyah terdiri dari orang-orang yang baru sejak masuk agama Islam, yakni orang-orang yang menganutnya tidak lama setelah bertalu-talunya genderang kemenangan terhadap kebanyakan negeri yang dibebaskan Islam, baik dari kekuasaan Romawi maupun dari penjajahan Persia. Maka mereka inilah sebenarnya menjadi biang keladi dan menyalakan api perang saudara yang dimulai oleh pembangkang Muawiyah dan penolakannya untuk mengakui Ali sebagai khalifah dan juga imam. Jadi mereka inilah yang bagaikan kayu bakar menyalakan apinya hingga jadi besar dan juga menggejolak. Dan bagaimana juga gawatnya pertingkaian ini sedianya akan dapat diselesaikan dengan jalan damai andainya masih terpegang dalam tangan muslimin pertama. Ia jatuh ke dalam tokoh-tokoh kotor yang tidak peduli akan nasib Islam hingga api kian menyala dan tambah berkobar. Lalu berita tewasnya Ammar segera tersebar dan ramalan Rasulullah SAW yang didengar oleh semua sahabat sewaktu mereka sedang membina masjid di Madinah di masa yang telah jauh sebelumnya berpindah dari mulut ke mulut. Aduhai Ibnu Sumayyah, ia dibunuh oleh golongan pendurhaka. Maka sekarang tahulah orang-orang siapa kiranya golongan pendurhaka itu, yaitu golongan yang membunuh Ammar yang tidak lain dari pihak Muawiyah. Dengan kenyataan ini, semangat dan kepercayaan pengikut-pengikut Ali kian bertambah, sementara di pihak Muawiyah keraguan mulai menyusup ke dalam hati mereka. Bahkan sebagian mereka telah bersedia hendak memisahkan diri dan bergabung ke pihak Ali. Mengenai Muawiyah, setelah mendengar peristiwa yang telah terjadi, ia segera keluar mendapatkan orang banyak dan menyatakan kepada mereka bahwa ramalan itu benar adanya dan Rasulullah benar-benar telah meramalkan bahwa Ammar akan dibunuh oleh golongan pemberontak. Tetapi siapakah yang telah membunuhnya itu? Kepada orang-orang di sekelilingnya dia menyuruhkan. Lalu dia menjawab, yang telah membunuh Ammar ialah orang-orang yang keluar bersama dari rumahnya dan membawanya pergi berperang. Maka Muawiyah menyalahkan Ali bin Abi Thalib yang telah menjerumuskan Ammar dalam peperangan ini. Maka tertipulah dengan takwil dan dicari-cari ini orang-orang yang memandamkan maksud tertentu dalam hatinya, sementara pertempuran kembali berkobar sampai saat yang telah ditentukan. Adapun Ammar bin Yasir, ia dipangku oleh Khalifah Ali ke tempat ia mensalatkan. Adapun Ammar bin Yasir, ia dipangku oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu dia disalatkannya bersama kaum muslimin, lalu dimakamkan dengan pakaiannya, yaitu pakaian yang dilumuri oleh darahnya yang bersih suci itu. Karena tidak satu pun dari sutra atau beludru dunia yang layak untuk menjadi kain kafan bagi seorang syahid mulia, seorang suci utama dari tingkatan Ammar bin Yasir. Maka syahidlah Ammar bin Yasir di tangan Muawiyah, sebagaimana perkataan Rasulullah yang pernah dia katakan dulu jauh di ketika hendak membina masjid di Madinah, bahwa orang pembunuh Ammar adalah orang pembangkang dan juga orang pendurhaka. Maka itulah sekilas kisah tentang wafatnya Ammar bin Yasir, yaitu penghuni surga dan juga sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.